Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Iwapsari dengan NPM 6021210044, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode assessment center, mulai dari pengertian, jenis-jenis tes, tes simulasi, dan tools yang digunakan dalam metode assessment center. Yang pertama ada metode assessment center yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang itu dinilai kompeten. Kompeten sendiri artinya adalah apakah individu memiliki kompetensi yang terdiri dari 3 hal, yaitu skill, knowledge, dan ability. Biasanya metode assessment center ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan baru, kenaikan jabatan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja karyawan. Sebagai calon sarjana psikologi sendiri, perlu bagi kita untuk menguasai dasar-dasar dalam assessment center ini karena dapat membuka peluang karir terutama di ranah psikologi organisasi dan industri, di mana kita memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik terkait bagaimana metode yang tepat untuk digunakan dalam seleksi dan rekrutmen karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan, dan pengembangan serta pelatihan karyawan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Adapun beberapa tools yang digunakan untuk mengukur dan menilai individu dalam assessment center ini seperti tes simulasi, presentasi, wawancara, tes psikologi, dan tes psikometri. Yang pertama ada tes simulasi yang merupakan alat tes yang digunakan untuk mengasesmen bagaimana individu bereaksi terhadap suatu situasi dan bagaimana individu bisa menghadapi situasi sambil bekerja sekaligus menyelesaikan masalah. Adapun tes simulasi ini dalam metode assessment center, yang pertama ada group discussion, di mana di kegiatan ini merupakan diskusi di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas suatu masalah untuk mencapai tujuan bersama. Group discussion ini terbagi dari 2 jenis. Yang pertama ada leaderless, di mana masing-masing kandidat diminta untuk membahas suatu masalah bersamaan tanpa adanya pemimpin dalam grup. Dan yang kedua ada focus group, di mana ada fasilitator yang menanyakan suatu permasalahan, lalu peserta menjawab pertanyaan tersebut yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada role play. Role play sendiri merupakan simulasi yang mengharuskan para peserta untuk bermain peran sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh penyelenggara assessment center. Role play merupakan tes pengujian yang menempatkan pesertanya ke dalam simulasi. Simulasi biasanya dilakukan karena pengujian dengan situasi terdapat risiko tertentu yang tidak bisa diatasi. Lalu ada case study, di mana peserta akan diberikan sebuah permasalahan dalam bentuk soal, kemudian mereka diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut yang berbentuk proposal. Case study ini tujuannya itu untuk melakukan kemampuan problem solving individu. Kemudian ada in-basket exercise, di mana tes simulasi ini menggambarkan situasi nyata yang dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tes ini melibatkan kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta asesmen. Tes ini dirancang untuk mensimulasi aspek-aspek manajerial atau administratif dari pekerjaan, di mana peserta diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. In-basket exercise merupakan suatu teknik latihan pada proses rekrutmen digunakan untuk perusahaan dalam mengukur kompetensi calon karyawan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait pekerjaannya. Dalam prakteknya, in-basket test sendiri adalah teknik tes rekrutmen atau simulasi dalam bekerja yang diberikan kepada calon karyawan untuk mereka selesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa jenis tools. Yang pertama ada presentasi, yang merupakan salah satu komponen yang
biasa digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, pemikiran analitis, dan keterampilan presentasi individu. Dalam presentasi assessment center, pesertanya diminta untuk menyampaikan informasi, argumen, atau solusi terkait topik yang telah disediakan. Lalu yang kedua ada wawancara. Dalam wawancara, peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi dan pengelolaan situasi. Wawancara dalam metode assessment center ini biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan komunikasi dan pengelolaan situasi peserta. Lalu yang ketiga ada tes inventory, di mana tes inventory sendiri merupakan evaluasi mandiri atau self assessment. Jadi tes inventory ini bukan sebuah tes yang mengukur kemampuan individu, melainkan individu diminta untuk menilai diri mereka sendiri. Tes inventory ini digunakan dapat berupa personality inventory, leadership inventory, atau inventory yang mengungkapkan minat atau karir dan sikap kerja individu. Dan terakhir ada tes psikometri. Tes psikometri adalah alat ukur potensi kognitif individu yang disusun berdasarkan metode konstruksi tes yang valid dan reliable. Secara umum, alat tes ini mengukur penalaran angka, penalaran verbal, dan penalaran abstraksi individu. Output dari tes ini adalah kompetensi berpikir kritis, berpikir konseptual, dan pengambilan keputusan yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.